Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Suara Aminoe. Dan untuk channel gua kali ini gua pengen ngobrolin hal-hal yang gue rasakan, hal-hal yang gue sebelin, pengen gua keluarin aja dulu, pengen gua lampiaskan di channel ini sebagai platform gua buat ngobrolin hal-hal yang gua rasakan. Dan untuk episode kali ini gua pengen ngebahas tentang bencana banjir bandang yang terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan Aceh dan sekitarnya lebih tepatnya. Yang mana bikin gue sedih banget, gue juga turut berduka cita atas korban-korban yang terjadi di sana. Gue sedih dengarnya. Yang awal-awal gue ngeliatnya itu ada di Instagram. Awal gue lihat di Instagram ada sebuah story yang bisa di reply itu namanya apa ya? Ada semacam story. Jadi lu kalau lu klik repost dia akan nge-repost ke punya lu. Semacam kayak gitu. Gue pertama ternyata ada banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh dan sekitarnya. Dan ketika gue searching, ketika gue lihat, ternyata bukan banjir yang ada di kepala gue. Ternyata banjir yang bener-bener airnya coklat, isinya kayu, banyak banget. Jadi kayak bukan, kalau di Jakarta kan gue ngerti banjir di Jakarta air menggenang gitu, kayak di Kemang, terus kayak di mana-mana gitu, paling air ya sih. Tapi kalau di Sumut ternyata banjir bandang tuh semengerikan itu. Tingginya aja di beberapa video yang gue lihat ya, tingginya aja bisa serumah, seatap rumah tingginya. Dan material yang dibawa kebanyakan tanah karena di sana kan daerah pegunungan ya. Tanah dan yang gua heran ada kayu-kayu gede-gede banget. Mungkin kalau kita ngelihat banjir di sungai-sungai di Jakarta kan ya paling sampah-sampah gitu kan. Kayu-kayu ranting pohon. Ini mah beneran sepohon-pohonnya dan banyak banget. Nanti coba gue cantumin di sini videonya atau fotonya. Atau mungkin lu pada tahu, udah pada tahu karena udah disebar di mana-mana kan. Ini cukup mengherankan buat gua. Gue sih nggak gue sih nggak pernah ke Sumut daerah sana ya, gue juga nggak ngerti di sana tuh daerahnya seperti apa. Tapi kalau gue lihat sekilas, ini mah kayaknya gara-gara hutan yang ditebang-tebangin, pohon-pohon yang ditebang-tebangin, terus sisa-sisa yang ditebang kan masih ada, tanahnya nggak keikat sama akar-akar pohon, akhirnya hujan deras, banjir bandang, turun lah tuh kayu-kayunya. Dan gue coba mau mencari tahu kenapa sih terjadi banjir bandang ini. Gue coba cari-cari di Tempo, cari-cari di Detik, gue nanya ChatGPT juga. Tapi sih dari beberapa informasi yang gue tahu, ini tuh terjadi karena dua hal. Yang pertama karena sebab manusia, udah pasti. Yang kedua, emang lagi ada apa namanya? Ada hal disebabkan sama alamnya juga. Yang pertama kalau kita ngobrolin dari sisi manusianya, dari alam dulu deh, biar lebih nyambung gitu. Kalau dari segi alamnya, ini tuh terjadi karena memang pada saat itu memang lagi banjir, lagi hujan deras banget nggak berhenti berhenti, lagi hujan deras nggak berhenti berhenti, terus intensitas hujannya juga deras banget. Ada yang infoin bahwa hujannya berhari-hari nggak berhenti berhenti atau sehari dua hari nggak berhenti gitu. Jadi yang mana bikin udah pasti kan air meluap, terus tanah-tanah yang dari pegunungan longsor karena longsor sih kalau kita ngelihat longsor ya, gue sih udah meyakini longsor itu 80-90% sih ulahnya manusia ya. Karena nebang pohon, karena bangun rumah di sekitar situ, karena infrastruktur yang aneh-aneh di samping-samping lereng kan bisa jadi longsor. Tapi kalau dari segi manusianya, udah jelas mah karena penebangan pohon. Kalau kata Pak Prabowo pada pidatonya di awal tahun kemarin, itu deforestasi kalau nggak salah. Penebangan pohon, hutan yang digundulin. Kayaknya kita udah belajar hutan-hutan yang digundulin dari sejak SD dan SMP deh awal-awal. Jangan menebang pohon, tanam pohon lagi gitu-gitu kayak udah diajarin dari SD dan SMP. Tapi kayaknya mah kita nggak bener-bener mempraktekannya dengan baik gitu. Dan kayaknya pemerintah juga nggak punya concern yang gimana-gimana banget mengenai penebangan pohon. Malah presidennya sendiri membela gitu. Ya nggak apa-apa dong deforestasi gitu. Nggak apa-apa dong tebang-tebangin pohon diganti kelapa sawit. Kelapa sawit kan pohon juga. Kelapa sawit kan ada daunnya juga katanya. Kelapa sawit kan nyerap karbon dioksida gitu. Tapi ya, iya sama-sama pohon sih. Tapi sih gue rasa ya, gue sih nggak ngerti-ngerti banget. Tapi sih gue rasa pohon sawit sama pohon-pohon di hutan kan beda ya. Secara fungsi juga beda.
secara menjaga ekosistem lingkungan atau ekosistem buat habitat di situ juga beda gitu kan. Terus hutan-hutannya ditebangin, gua rasa ya, hutan-hutan ditebangin, terus nggak ditanam lagi, terus pembukaan lahannya besar-besaran. Harusnya kan kalau misalkan pembukaan lahan gitu misalkan ya, atau hutan yang dibikin untuk produksi kertas misalkan, kayaknya mah misalkan 100 hektar dulu gitu, ntar nunggu ini misalnya ditebang pohonnya, terus ditanam sawit atau ditanam pohon lagi buat produksi kertas. Ini sih pemikiran goblok gue aja ya, gue juga gak ngerti sebenarnya teknisnya gimana. Nunggu ini ditanam lagi baru kita bisa buka lahan lagi gitu. Kayaknya mah ini gara-gara yang ada di kepala gue ya. Ini menurut gue nggak tahu sebenarnya benernya tuh kayak gimana. Menurut gue tuh kayaknya ini lahan dipakai belum beres, belum tumbuh jadi hutan lagi gitu misalkan ya. Terus udah campakan, terus dia pindah ke sana lagi, ditebang lagi, tapi nggak ditanam ulang gitu. Nggak direhabilitasi kalau zaman gue sekolah mah namanya. Nggak dijadiin hutan lagi. Kayaknya mah cuma ditinggalin atau apa. Dan skalanya masif gitu, skalanya banyak. Jadi saking banyak pohon yang ditebangin tapi tumbuhnya itu nggak ada, jadi ya alam yang berbicara kan. Akhirnya yang dirugin siapa? Akhirnya yang dirugin masyarakat. Masyarakat situ. Yang diuntungin siapa? Yang diuntungin mah perusahaan. Perusahaan mah nggak peduli lu. Perusahaan ya, di kepala gue ya, perusahaan tuh yang penting mah cuan. Dia tuh nggak mikirin kasarnya ya, dia tuh nggak mikirin lingkungan, dia tuh nggak mikirin sumber daya manusia, sumber daya alam, nggak mikirin yang lain. Yang penting dia bisa jual barang, dapat duit, ya udah. Apapun resikonya, itu mau barang hasil colongan kayak, mau barang hasil kerja rodi kayak, mau barang hasil penebangan pohon sih nggak peduli. Perusahaan mah mikirnya yang penting gue untung gitu kasarnya ya. Tapi ya pasti ada perusahaan-perusahaan lain yang tidak sejahat itu sebenarnya. Kalau kita ngelihat Uniqlo, Shell, yang kita sering lihat di Instagram atau di YouTube ya. Kalau Shell kan kayak perbudakan sumber minyak di Afrika kalau nggak salah. Kalau Uniqlo kan kalau nggak salah itu nggak perbudakan sih, kerja paksa atau kerja dibayar dengan gaji yang sangat rendah gitu pokoknya. Kalau Uniqlo kan eh, karyawannya dipekerjakan secara pokoknya jam kerja itu sampai banyak banget gitu, jam kerja sampai overload banget, terus gajinya sedikit, terus gaji juga suka nunggak segala macam ya. Kemana sih infonya di India apa di Bangladesh gitu ya kalau Uniqlo. Perusahaan mah gitu, perusahaan mah nggak peduli, perusahaan mah eh, mau nebang pohon 1.000 hektar juga nggak apa-apa, yang penting dia cuan. Nah, masalahnya yang dirugikan kan warga situ, rakyat situ, masyarakat setempat kan, yang tinggal di situ, yang mencari nafkah mah. Kalau perusahaan kan eksploitatif banget ya. Perusahaan tuh kalau misalkan mau ngejalai kan bener-bener di jala seujuk-ujuk gitu. Kalau mau bikin kebun, bikin sawah kan gede banget kan. Kalau masyarakat paling 1 hektar 2 hektar juga udah kenyang buat satu RT kali ya, atau satu keluarga gitu. Udah 1 hektar mah bisa satu RT kali ya. 1 hektar tuh banyak kan kalau ditanam. Kurang lebih gitulah. Jadi kalau emang alamnya difungsikan untuk kebutuhan kita sendiri nih, kebutuhan sehari-hari kita, kayaknya emang nggak butuh banyak-banyak lahan, nggak butuh banyak-banyak sumber daya alam. Tapi kan kalau dikeruk sampai habis, sampai jadi duit sebanyak-banyaknya mah itu parah banget, salah banget gitu kan. Indonesia kan luas, Indonesia juga kaya, dari atas sampai bawah, dari gunungnya ada emas sampai bawahnya ada minyak bumi dan ada emas juga. Itu kan harusnya jadi privilege kita ya, harusnya jadi keuntungan kita gitu. Banyak negara-negara lain yang nggak punya sumber daya yang bagus, tanahnya gersang, nggak bisa ditanemin, nggak punya mineral segala macem. Singapura nggak punya apa-apaan. Singapura cuma punya pelabuhan, tapi si pelabuhannya bener-bener concern gitu ya, dibikin secara bagus gitu. Terus kayak Korea gitu. Korea juga nggak begitu banyak sumber daya alamnya. Kayak negara-negara lain, negara-negara Eropa juga kecil-kecil sebenarnya. Kalau negara-negara Eropa kan kalau kita lihat benua sih gede, tapi kalau pecahan-pecahan itu kecil-kecil. Itali, Jerman, Prancis, gitu, kecil-kecil negaranya. Kayaknya mah juga nggak punya sumber daya alam yang gimana-gimana, nggak kayak kita gitu. Kita kan luas banget, apaan aja ada gitu. Nah masalahnya, saking kita punya sumber daya alam yang kebanyakan ini, kita terlalu bergantung sama itu. Kita tuh terlalu gampang buat bergantung sama sumber daya alam yang ngerusak gitu. Mereka-mereka yang tinggal di negara-negara yang sumber daya alam yang nggak begitu banyak, tapi negaranya kaya nggak kayak kita,
Mereka tuh lebih fokus sama industri pengolahan barang dari barang bahan baku jadi barang jadi. Kayak misalkan kita kan kaya akan minyak nilam nih untuk parfum ya. Minyak yang untuk parfum kita kaya banget nih minyak nilam. Kalau nggak salah nomor satu atau nomor dua di dunia gitu. Tapi kan penghasil parfum terbaiknya ada di Prancis atau sama Arab Saudi lah gitu atau di Dubai gitu. Mereka tuh nggak bikin lagi nggak produksi barang-barang apa namanya bahan-bahan bakunya. Mereka tuh olah lagi jadi nilai tambah. Itu sebenarnya kita yang nggak punya. Sebenarnya industri kita yang bisa ngolah dengan bagus apa? Paling lokal pride doang. Yang lain mah kayaknya nggak begitu banyak gitu. Kayak di Korea, Korea kan tumbuhnya karena industri entertainmentnya kan. K-pop, culture-nya, filmnya. Jadi bisa mendominasi, bisa menaikin pendapatan. Samsung juga, gara-gara Samsung juga. Kayak Samsung, kayaknya 1/3 PDB Korea dari Samsung deh. Kalau gue pernah baca fun fact-nya, kalau nggak salah ya, 1/3 atau 1/4 gitu PDB-nya Korea Selatan tuh dari Samsung. Gila banget gak Samsung ya? Samsung yang ada di kepala kita tuh bukan Samsung handphone ya. Ternyata Samsung juga bikin alat berat dan segala macam gitu. Banyak lini industrinya, nggak cuma handphone doang. Yang mana kita karena terlalu santai ya udahlah nanam sawit aja modelnya sekian 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 terukur nanti bisa jadi sawit gampang gitu kan bisa jadi minyak goreng kita kita mah industri kreatifnya kayak jarang gitu dan nggak terlalu dilirik sama pemerintah dan kitanya pun kayak ya gitulah kayaknya sih memang perlu dibenahi banget sih yang begini-gini biar kalau misalkan industri-industri yang diproduksi gitu yang nggak ngambil dari alam terus kita banyak industri kreatif kayaknya mah lebih enak gitu. Jadi alam yang kita punya itu dinikmatin aja. Misalkan kayak alam Raja Ampat gitu. Raja Ampat ya kita datang cuma nikmatin aja. Ih indah banget Raja Ampat ya. Bukit-bukitnya, terus lautnya gitu. Jadi nggak lagi ngeruk-ngeruk dari situ. Karena kan duitnya udah ada dari industri yang lain gitu. Dari industri kreatif, dari industri produksi yang lain gitu. Nggak ngarepin sumber daya alam mulu. Bisa jadi wisata juga. Wah banyak lah pokoknya. Masa kita yang kaya akan apa namanya sumber daya alam, pemandangannya bagus, lautnya bagus, gunungnya bagus. Orang-orang wisatanya malah lebih ke Thailand sama Filipina. Kita lebih bagus daripada mereka. Kita lebih oke loh daripada mereka. Tapi orang malas ke sini. Ya itu yang perlu kita bilang sih. Tapi masalahnya sih strukturalnya banyak banget ya. Gue sih berharapnya bisa beres gitu. Mungkin segini aja dari gue. Terima kasih banyak telah menonton video sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.